Oke. Jadi kita akan bahas sebentar untuk kuis ya, untuk kuis yang barusan kita lakukan. Diagram lirik ini akan melibatkan sudut tentunya. Jadi kita harus aware mengenai sudut theta gitu ya. Kalau di sini diberikan theta, tangan theta itu sama dengan 3/4. Ini sudah pasti sudut spesial gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti kita bisa cari sin theta sama dengan berapa, cos theta juga sama dengan berapa. Ya. Dari sini tan theta depannya 3, sampingnya 4. Berarti sin itu 3/5. Ya kan? Tangannya berarti 4/5. Nah, udah. Gitu kan? Ini kita udah ulang berkali-kali dari kemarin. Sekarang saya punya gaya benda, ya, benda seperti ini. Lalu bendanya ini ditaruh di atas bidang miring, tapi dikasih gaya seperti ini. Nah, gayanya seperti ini. Oke, gayanya seperti ini berarti dia akan punya kecondongan untuk bergerak ke atas. Nah, itu yang harus kita identifikasi, ya, bahwa ada kecondongan dia bergerak ke atas. Kalau artinya akan punya percepatan A ke atas, gitu. Ya, ini artinya apa? Kecondongan bergerak ke atas. Bidangnya kasar, tentunya dia akan punya gaya gesek. Dan arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah kecondongan dia akan bergerak, gitu ya. Berarti gaya geseknya ke arah sini. Oke? Gede banget ini. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, lalu apa lagi? Tentunya ada gaya F, ada gaya gesek, ya, FG, itu dia punya gaya berat, ya, itu dia punya gaya berat, apa, W, gede banget, iya. Nah, punya gaya berat W, kurang lurus. Lalu apa lagi? Ya sudah, kita sudah identifikasi semuanya ada N, tentunya gaya normal, ya. Gaya normal bagaimana? Gaya normal itu tegak lurus dengan arah bidang dia bergerak. Yang mana bidangnya miring. Arah tegak lurusnya arahnya ke sini. Ya. Oke, ini N-nya. Ya. Setelah punya seperti ini, kita identifikasi, buatlah ini. Apa namanya? Kita buat kerangka yang mau kita kerjakan. Atau acuannya. Saya akan gunakan seperti ini. Sumbu X-nya sejajar dengan arah bidang, nah sumbu Y-nya yang ini. Ya. Sehingga saya bisa gambar ulang si petanya ini, gaya-gayanya ini di mana? Di sumbu saya. Oke. Saya akan gambar ulang. F-nya, nah F-nya itu ke arah mana? Ke arah sini berarti kan? Ya. Ya nggak? W-nya ke arah bawah. Oke. Agak lemot ininya. W-nya ke arah bawah tentunya. Oke. Lalu yang searah dengan sumbu X itu apa? FG. Nah, FG itu arahnya ke sini. Loh, nah, ini. Lalu N itu apa? N itu arahnya di sumbu Y. Nah, ya. N itu arahnya di sumbu Y. Saya dapat W, lalu saya dapat F di sini. Artinya apa? W dan F ini tidak ada di sumbu X dan Y. Jadi sehingga kita harus proyeksikan dia. Nah, berarti F-nya itu diproyeksikan ke sumbu X, seperti ini, diproyeksikan juga ke sumbu Y.
Sehingga kita punya sekarang ada fx ke arah sini, betul ya? Lalu juga ada fy ke arah sini. Nah, ini fy. Ya. Lalu w itu kita proyeksikan juga ke arah bawah, ke sumbu y, dia ke arah bawah. Lalu ini adalah WY. Oke. Nah, ini diproyeksikan ke sumbu X. Nah, ya, harus jeli melihat ini bagaimana kita memproyeksikannya. Ini adalah WX. Sehingga sekarang kita setelah mencerminkan ya tiap gaya di semua sumbu, baru kita evaluasi jumlah gaya di setiap sumbu. Gitu ya. Pertama ada yang di sumbu Y, jumlah gayanya sama dengan apa? Nah, ini berlaku hukum Newton pertama, yaitu ya kalau secara kita lihat di sumbu Y, dia itu diam. Akselerasinya itu punyanya si Y. Nah, ya. AX, sorry. Ini A-nya ini punyanya AX. Sedangkan AY yang ke atas itu tidak ada atau sama dengan 0. Artinya secara kalau kita lihat untuk sumbu Y, dia tidak bergerak atau diam. Sehingga jumlah gayanya harus sama dengan 0. Apa saja gaya-gayanya? Nah, di sini ada N, ada WY, ada FY. Ya. Berarti saya akan ambil positifnya itu N, ya. Kemudian dikurangi FY karena berlawanan. Ini arah negatif. Dikurangi dengan WY sama dengan 0. Berlaku ini, ya, berlaku persamaan ini. Nah, biasanya kalau untuk yang nomor A sudah kita jawab di sini ya, gambarkan diagram gaya. Di sini sudah oke, ini sudah betul. Kemudian untuk menentukan besar dan arah gaya gesek, nah ini kita harus gaya gesek itu kita harus tahu N kan, karena F gesek kinetik itu adalah mu K dikali dengan N. N dihitung dengan ini. N sama dengan apa? Berarti sama dengan FY ditambah WY. Gitu. Ya. FY dan WY bagaimana? Nah, itu hubungannya nanti dengan sinus dan kosinus. Jadi ya ada nggak apa-apa. Di atasnya yang ini. Nah, itu setelah dapat N, FY itu yang harus diidentifikasi. Dia nilainya sinus atau kosinus. Sekarang saya langsung aja, harusnya kalian sudah bisa nih menentukan. Berarti theta itu sudutnya yang mana? Ini sudut theta di sini. Kalau untuk F, theta-nya yang mana? Yang atas, Pak. Antara fx dengan f. Good. Ini theta ya. Berarti kalau kondisinya seperti ini, fy itu bisa kita cari dengan sinus atau kosinus? Fy-nya itu f sin. Apa? Fy-nya itu f sin apa? Nggak kedengaran. Sin. Sin. Ya, sin. Kenapa sin? Karena dia sisi depan kan? Fy kan di sini kan? Nah, Fy kan yang di sini. Sisi depan dari theta. Sehingga kita bisa cari dengan F sin theta. Ditambah WY. Sekarang WY apa? Sisi samping dari theta. Berarti cos. Berarti W cos theta. Itu udah cepat sekarang kan? Nggak usah gambar lagi segitiga. Tapi kalau mau lebih make sure lagi untuk latihan, boleh digambar dulu segitiganya. Gambar segitiganya, ini theta gitu kan. Fx itu yang ini, nah ini theta, ini F, ini Fy, kan gitu. Berarti kalau mau cari Fy itu depan, sin theta. Ya, bisa seperti itu. Setelah dapat N, ya, dengan cara F sin theta dan W cos theta,
Berarti F dimasukkan dengan nilai berapa? Dikasih tahu di sini 75 ya. Berarti F sudah punya nilainya, sin theta sudah punya nilainya 3/5 ya kan? W gimana? W itu M kali G ya kan? G berat. Cos theta juga sudah punya nilainya. Nah, ini sudah bisa dihitung berapa nilai N. Dapat nilai N, masukkan ke sini, maka kita dapat nilai FK berapa. Ya, gaya geseknya itu sudah dihitung besarnya, arahnya kemana? Nah, dituliskan arahnya itu ke bawah, kan tanya besar dan arah ya. Kenapa ke bawah? Karena kecondongan dia, atau dia akan bergerak ke arah belakang. Oke, setelah dapat FK, kita bisa menjawab nomor C dengan menganalisis yang sumbu X-nya. Karena di sumbu X, ya, karena di sumbu X, ini saya tulis aja deh. Karena di sumbu X, kita akan punya Oke, karena di sumbu X kita akan punya gaya-gaya yang hanya bekerja pada sumbu X. Itu apa? Jumlah gayanya, ya, jumlah gayanya sama dengan di sini berlaku hukum Newton kedua, karena dia memiliki percepatan, ya kan? Berarti massa dikali dengan A. Untuk nomor B, yang ditanya itu adalah A-nya. Ya. Berarti nanti kita ingin dapatkan A sama dengan berapa. Dimasukkan gaya-gayanya. Ada apa? Nah, ada WX, ada FY. Ada FX ya. Ada FX. Ini, sorry. Ada WX, ada gaya gesek, ada FX. Itu saja kan. Nah, saya akan ambil positif yang kemana? Ini positif mau yang mana? Arah positif mau ambil yang mana? Yang positif sesuai dengan Kartesian, Pak, yang mengarah ke X positif dia. Boleh. Kalau mau seperti itu, berarti WX-nya positif ditambah N ya, min apa? FX. Karena FX-nya negatif kan? Tapi jangan lupa, kalau seperti ini berarti A-nya juga negatif. M dikali min A. Karena A itu arahnya kan ke sini. Ya. Kalau mau pakai, nanti hasilnya akan sama. Kalau mau pakai A-nya yang positif, berarti Fx ini positif, Wx sama gaya geseknya yang negatif. Nah, kalau pakai yang Kartesian, jangan lupa mengakomodir A ini juga vektor, sehingga ini harusnya M kali min A. Oke? Sehingga kalau mau dapatkan A, sama dengan apa? Jumlah ini pindah ruas gitu ya. Maka kita akan dapatkan A sama dengan min WX plus N, ya kan? N min Fx, ya, dibagi dengan M. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan nilai A-nya. Dapat berapa untuk A-nya? Dan FK? A berapa? 1,75. 1,75. Positif ya? Iya, Pak. Nah, meter per second kuadrat. Yang lain juga sama dapat? Nah, kalau berbeda, mungkin kalau sama berarti ya rasanya ini udah bener ya. Kita cross check lagi deh. Nanti kalian bisa coba ulang lagi ya. Hitung. Kalau FK-nya berapa ini? 21,25. 21,25 ton. Ke arah bawah gitu ya, tulis ke bawah. Ke bawah, atau kalau mau pakai notasi A ini positif, berarti ini minus gitu ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudah bahas cukup banyak sekali ini untuk bidang miring berkali-kali, berbagai macam jenis soal. Tinggal kalian tuh mematangkan bagaimana melakukan
mencerminkan gaya-gaya ini ke sumbu X dan sumbu Y, menentukan tetanya, lalu menerjemahkan dia ke persamaan seperti ini. Nah, ya, menerjemahkan ke persamaan seperti ini, sehingga nanti bisa dicari problem solving, solusinya seperti apa. Kalau yang diminta A, ya kita bisa cari persamaan apa yang mengandung A, gitu ya. Biasanya sih ya sumbu X, kalau dia memang bergerak di sumbu X, ya. Lalu kalau di sumbu Y dia diam sehingga kita bisa tentukan berapa N. Oke. Waktu tersisa saya akan introduction untuk usaha energi. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Kalau gitu kita masuk ke topik baru ya, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, saya sudah upload bahan materi juga di Google Classroom, kalian bisa cek ya. Ini topik yang baru tentang usaha dan energi. Nah, ini kan kita ulang lagi ya, kalian udah ambil sebelumnya. Nah, usaha energi ini akan melibatkan kinematika dan dinamika. Ya, di dinamika kita mempelajari tentang apa yang menyebabkan benda itu bergerak, gitu ya, dinamika. Lalu di kinematika kita mengamati perilaku gerak dari suatu titik atau benda gitu ya. Contohnya ya dia berpindah berapa jauh, kecepatannya berapa, percepatannya berapa, itu kinematika. Nah, usaha energi ini akan merecall keduanya itu. Sehingga kalian harus betul-betul dipahami basic yang sebelumnya. Di sini kita akan menggabungkan, akan merecall kembali kedua topik tersebut. Oke, variabelnya yang baru ini ya, kita kenal lagi, itu simbolnya W. Atau kalau bahasa Inggris, ya dia work, atau kerja, atau dengan usaha, kalau padanannya di bahasa Indonesia. Bagaimana mencari W ini? W ini adalah usaha, yaitu gaya F, ya, dia vektor F-nya, di dot produk dengan perpindahan S. Dan juga S ini adalah vektor. Nah, ada yang ingat kalau perkalian titik antara dua vektor, hasilnya apa? Ini adalah perkalian titik. Coba dilihat catatannya apa kalau hasil perkalian titik dua vektor? Skala. Skala, ya. Perkalian titik, sehingga W itu, usaha itu adalah skalar. Ya. Artinya dia tidak punya arah, dia berupa besaran saja gitu ya, tidak punya arah. Kemudian satuannya berarti apa? Yang mana F ini kan adalah Newton, kita sudah tahu ya. Newton dikali dengan S perpindahan itu adalah M, ya. Ini gaya ya, ini gaya. Yang ini adalah perpindahan. Pindahan. Oke. Berarti usaha itu satuannya adalah Newton meter. Gitu kan? Satuannya adalah Newton meter. Newton meter. Atau apa? Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat dikalikan dengan meter, kan gitu. Berarti juga sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, atau ini sama juga dengan nama saintis ya, Joule. Joule. Ya, atau J, simbolnya J. Jadi ini untuk satuannya atau unitnya, ini jangan dilupakan. Ya,
Ini semua satuan SI sama ya. Bisa Newton meter, bisa kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau juga sama juga dengan joule untuk satuan internasionalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi jelas dia adalah suatu perkalian titik. Sekarang kita bayangkan secara visual ya, supaya pemahaman lebih intuitif. Contoh kalau misalnya saya punya balok lagi ya. Nah, contoh itu pasti ya balok seperti ini. Kalau saya dorong dia ya pada bidang datar, saya dorong dia dengan gaya F. Ini vektor, di mana F-nya itu punya vektor satuan I. Contohnya gitu ya. Karena dia vektor kan. Yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Ini vektor satuan I. Lalu dia berpindah, ini posisi awalnya ya. Posisi awal dia di titik O misalnya. Dengan gaya F ini dia berpindah ke posisi P. Sehingga baloknya sekarang ada di sini. Ya. Ada yang bisa tunjukkan ke saya perpindahannya kemana? Ke kanan dari O ke P. Dari O ke P. Ya. Dari O ke P ini ada vektor perpindahannya kan. Nah, ini adalah vektor perpindahannya. S juga punya vektor satuan I. Ya kan? Karena dia berpindah ke arah kanan. Oke. Nah, saya tuliskan putih lagi deh. Ya, ini S perpindahannya punya vektor satuan I. Juga. Kalau seperti itu, maka usahanya bisa kita tuliskan dengan apa? F dikali dengan I, ya kan? FI gitu ya. Dot produk dengan SI. Oke? SI. Dan perlu diingat, kalau perkalian titik itu adalah sama dengan apa? Ini vektor ya, vektor. Sama juga dengan panjang vektor F dikali panjang vektor S. Ingat, cosinus atau sinus? Cosinus theta. Ya. Di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk ya, yang dibentuk oleh F dan S. Sekarang kalau kita lihat I dan I ini membentuk sudut apa? Berapa? Sudut I. Ini FI, ini SI. Sudutnya berapa? Halo? Ya 0 dong. Masa gitu aja ragu? Ini I sama I, ya pasti 0. Ya, jangan ragu seperti itu. Sehingga hasil cos theta atau cos 0 sama dengan 1. Cos 0, 1. Ya? Halo? Iya, Pak. Nggak bingung kan? Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Oke? Sehingga saya bisa tuliskan W-nya sama dengan F dikali dengan S. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya saya punya F-nya itu sama dengan 10 Newton, ya, dia berpindah karena dia vektor 10 Newton I, gitu ya, 10 I Newton lah ya, 10 I Newton. Lalu dia berpindah sejauh 5 meter ke arah kanan, sehingga 5 I meter. Oke? Artinya besar W-nya, usahanya sama dengan berapa? Ya 10
F-nya 10 dikali 5. Berapa? 50. 50. Nah, ya, 50 Joule. Dan dia nggak punya arah. Ingat karena apa? Ini perkalian titik. I dan I hasilnya 1. Ya, cos theta itu. Atau cos 0 sama dengan 1. Oke? Pak, maaf Pak, bertanya Pak. Ya. Saya masih bingung, cos theta tadi dapat dari mana ya Pak? Cos theta itu perkalian titik untuk dua vektor. Kalau saya punya vektor C, ya review lagi ya, ini yang dari vektor sebelumnya udah kita bahas. Kamu lihat lagi catatan. Vektor, C, ya itu skalar merupakan hasil kali dua vektor. Perkalian titik antara A dan B. Oke? A dan B ini bisa kemana-mana. A bisa ke sini, B bisa ke sini, gitu ya. Atau B-nya nanti ke sini juga bisa. Nah, definisi lainnya, C itu juga sama juga dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Artinya kalau tadi saya gambarkan, A-nya ke sini, ya, vektor A, ini vektor B. Oke? Perkalian titiknya itu juga sama dengan panjang A, yaitu panjang ini sampai sini, itu panjang A, dikali dengan panjang B, ini sampai sini, dikali dengan cosinus theta, yaitu sudut yang dibentuk A dan B. Oke? Sekarang konsep vektor perkalian titik dot produk ini kita bawa untuk memahami tentang usaha energi. Kalau saya punya F yang searah dengan perpindahan, sama-sama I, sudut yang dibentuk F dan S ini apa? 0 derajat. Sehingga cos theta atau cos 0 derajat sama dengan 1. Paham? Paham Pak? Good. Nah, sekarang itu kalau F-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang saya tarik dengan gaya F seperti ini, dia punya sudut theta, ya, di mana theta, tangan theta itu 3/4, seperti biasanya. Berapa W-nya? Coba dihitung. Di mana F-nya itu punya besar 10 Newton juga. Ya, ini saya hapus sekarang bagian yang ini. Nah, saya punya balok yang berada di titik O, lalu dia diberi gaya F sebesar 10 Newton dengan arah theta seperti ini, yang mana besar tangan theta adalah 3/4, lalu dia berpindah sejauh 5 meter ke arah kanan. Oke, berapa usahanya? Coba dihitung. Dapat? Tannya tadi berapa, Pak? Ini, tangan 3/4. Ya, 4. 0,65, Pak. Sama yang lain 0,5. Apanya itu 0,5? Usaha. Iya, Pak, usahanya. Usahanya. Yang lain berapa? Nah, ini kita hitung lagi deh kalau gitu. Kenapa pada diem ya? Nyoba nggak nih? F dikalikan dengan S. Oke? Lalu, kalau seperti ini, dia punya sudut, artinya apa? W-nya itu, ya kita gunakan persamaan ini. F, panjang F, dikali dengan panjang S, dikali dengan cosinus dari theta. Ya, kalau kita tahu tan theta itu 3/4, maka dengan trigonometri kita bisa tahu cos theta itu adalah 4/5. Ya kan?
Sehingga Ya, W Pak. sama dengan berapa? 10 dikali 5 dikali 4 per 5. Ya. Maka kita dapatkan berapa? 40 40 joule. joule. Nah, apa tadi dapat 0, itu dari mana sih? Hitungnya gimana? Kosnya tadi nggak di apa ke kos, nggak dipindah ke kos dulu tadi lu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa malah bingung? Belum, Pak. Hah? Kalau bingung apa Jelas, yang Pak. bingung? Belum, Pak. Dipahami. Nah, kalau gitu sekarang saya bertanya. Mungkinkah kita punya usaha yang negatif? Enggak, Pak. Kenapa? Kalau usahanya negatif, usaha dong namanya, Pak. Kenapa? Kalau saya negatif, kenapa? Nggak mungkin. Enggak, Pak. Kalau usahanya negatif berarti kita nggak usaha namanya. Itu kalau di dunia nyata, apa? Kalau usaha negatif nggak melakukan usaha, ya tidak. Kita sekarang kan lagi bahas fisik nih, fisika. Ya mungkin nilai negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau nilai cos theta ini nilainya nanti negatif. Ya. Ingat, trigonometri ya. Trigonometri, nilai cosinus dari sudut itu range-nya dari -1 sampai 1. Ya. Nilai dari cosinus itu -1 sampai 1. Kalau dia berada di sudut antara 90 ya, 90 sampai 270, nilai cosinus itu nilainya akan negatif. Oke. Kalau saya punya sudut theta 0 sampai 90. Nilai cosinusnya ini misalnya 0 derajat, ini 90 derajat. Kalian sudah tahu bahwa cos 90 itu berapa? 1 kan? Nah, coba cari nilai cos di antara 90 sampai sini. Ini di 270 lah kalau nggak salah ya. Ini masih negatif semua ini nilainya. Sorry. Nah, nih. Ya, ini 270, ini 180. Oke. Coba cari nilai cos 180. Berapa nilainya? -1, Pak. Iya. Cos 180 itu -1. Oke. Cos 0 itu 1. Cos -90 berapa? 0. Ya kan? Sorry, cos 90 kan 0. Ya. Cos 0 derajat itu 1. Cos 180 derajat itu -1. Ya. Lalu coba cari cos berapa ya? Cos 200 cos 270 itu 0 ya. Cos 270 itu 0.
Oke, jadi nilai negatif cos itu ada di sini. Nah, ya, sudut-sudut yang ada di antara 90 dan 270 itu nilainya akan negatif. Coba aja sembarang. Sekarang cos di 150. Hasilnya berapa? Negatif ya? Nah, negatif. Coba sekarang cos 270. Sorry. Cos 240. Min setengah. Ya, min juga kan. Nah, nilai cos negatif itu ada di sini. Nilai cos positif itu ada yang di sebelah sini. Artinya apa? Artinya kalau sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan itu punya sudut antara 90 dan 270, maka nilainya yang ini nanti akan minus, ya, minus sesuatu, sehingga usahanya akan mendapatkan minus. Saya akan jelaskan lebih mudah lagi mungkin kalau kita lihat gambar. Seperti ini contohnya. Kalau ada suatu benda, anggaplah mobil, ya, bergerak melaju dia dari titik A sampai titik B, ya. Ini melaju dengan kecepatan yang sudah ada, misalnya kecepatan ya 10 meter per second. Oke, karena dia melaju, kemudian dilakukan pengereman. Nah, dari titik A ini mulai mengerem sampai ke titik B. Gaya dia mengerem itu seperti gaya gesek, di mana arahnya itu berlawanan dengan arah dia berpindah, sehingga gaya F-nya itu, yaitu ini F untuk rem, gitu ya, berlawanan dari dia berpindah dari A sampai B, di mana posisinya berhenti jadi 0 meter per second. Nah, ya, jadi dari A dia mulai ngerem, misalnya dengan besar gaya 50 Newton gitu, lalu mengerem sampai ke B, dia berhenti. Berpindah dari A ke B ini, misalnya sejauh berapa? Misalnya sejauh 5 meter. Oke, 5 meter. Tapi perpindahannya punya arah ke sini kan? S-nya. Sehingga kalau kita cari berapa gayanya, W-nya itu adalah F dikali dengan S. Di sini adalah F dari remnya. F dari rem dikali dengan S. Dan ingat dia vektor. F dari remnya itu berlawanan dari arah dia berpindah, gitu ya. Lawanan dari arah dia berpindah. Sudut yang dibentuk berapa jadinya? Yang ini F dari rem, ya. Lalu yang ini adalah S-nya. Sudut yang dibentuk berapa nih? 180. Sehingga W-nya jadi berapa? Besar gaya rem dikali jauhnya dia berpindah dikali dengan kosinus sudut theta yang dibentuk gaya vektor gaya rem dan vektor perpindahan. Yaitu W dikali F yang direm 50 berpindah sejauh 5, cos theta, cos 180 itu nilainya min 1. Ya, W-nya jadi min 250 joule. Sorry. Min 250 joule. Artinya kita bisa mempunyai usaha yang negatif. Artinya usaha yang negatif itu akan punya perpindahan, ya, perpindahan atau sudut yang dibentuk antara perpindahan dengan remnya itu di antara 90, ya, di antara 90 sampai 270. Gitu. Itu kita akan punya gaya yang negatif. Tidak melulu harus
180 ya. Kalau gaya remnya ke arah sini misalnya, ya itu juga akan punya nilai yang negatif. Karena dia masih di range antara 90 dan 270. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Ini agak lari sih, Pak. Misalnya nih, Pak ya, kita mengendarai sepeda motor, terus kita tiba-tiba merem mendadak. Gaya apa yang menyebabkan kita itu bisa tercampak dari sepeda motor, Pak? Maksudnya kamu menjadi ke depan gitu? Iya, kitanya jadi terlempar ke depan. Itu inersia sih sebenarnya. Jadi suatu benda itu ya kalau dari Newtonian, hukum Newtonian gitu ya, fisika klasik, kita tuh punya inersia. Artinya apa? Kecondongan benda itu untuk mempertahankan posisinya. Apakah dia itu terus bergerak atau terus diam, gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu, kamu bergerak dengan motor kamu kan, tapi kamu dengan motor kan posisinya diam seperti itu. Maksudnya kalau kamu lihat posisi kamu dengan motor, sebenarnya kamu diam, gitu kan. Kamu sedang dalam kondisi yang tidak bergerak. Kalau relatif dilihat terhadap motor. Sama kayak orang di dalam kereta gitu ya. Kalau dia bergerak, tapi dia duduk kan dia diam di posisi duduk dia itu. Yang bergerak keretanya. Nah, makanya saat kita benda yang kita tunggangi itu mengerem dengan gaya ke belakang gitu ya, arah keberlawanan. Jadi inersia kita itu, kecondongan kita itu akan ke arah ke depan. Ya, penjelasan simpelnya sih seperti itu. Jadi benda itu memiliki kecondongan untuk mempertahankan posisinya atau inersianya. Ya. Oke, Pak. Coba menjawab. Oke, waktu kita sudah habis sih di sini. Jadi ini untuk introduction dulu tentang usaha dan energi, ya. Selanjutnya kita besok hari Kamis, ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi tentang energi kinetik dan juga ada energi potensial. Landasannya itu adalah usaha ini. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.